Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 048. Tolong berikan Aisyah berbicara, Ayah. Dia yang berhak untuk menolak atau menerima lamaran Rafael karena yang menjalani rumah tangga adalah Aisyah sendiri, pinta Ikram. Sehalus mungkin. Aisyah menolak, putriku akan memilih pilihan dari ayahnya, tegas pria itu. Ikram, sebaiknya bawa sahabatmu pergi. Cari perempuan lain karena Aisyah tidak akan saya berikan pada siapapun selain Ali. Mas, Aisyah juga berhak untuk menentukan pilihannya, ujar Bunda Sarah mengusap pundak suaminya. Aisyah. Daneswara menatap putrinya yang selama ini dia didik penuh dengan kasih sayang melebihi dia saat mendidik Aisyah. Kamu menolak pemuda ini kan? Kamu akan tetap pada pilihan ayahmu menikah dengan Ali. Aisyah menggigit bibirnya dalam-dalam, dia bingung untuk menjawab. Hatinya berkata jangan menolak lamaran dari Rafael. Selama mengenal pria itu dia kagum dengan kepribadiannya yang perhatian padanya, namun caranya menunjukkan perhatian itu berbeda. Rafael unik dengan caranya, dia menjauh tapi mendekatinya dengan caranya sendiri. Namun logikanya menentang, dia harus menolak ajakan dari Rafael karena pilihan ayahnya yang terbaik. Tapi selama mengenal Ali, ia dibuat tidak nyaman. Cara Ali mendekatinya berbeda dengan Rafael mendekatinya. Bahkan Ali tidak bisa menjaga pandangan, dia temperamen, dan juga tidak bisa menjaga perkataannya. Pada akhirnya Aisyah memilih pria yang entah itu akan ia sesali atau akan menjadi takdir bahagianya setelah dikecewakan akan cinta oleh Ikram. Aku. Aisyah menatap kedua orang tuanya dan juga dua pria yang menunggu jawaban darinya. Dia tidak tahu pilihannya ini akan menjadi pilihan terbaik atau malah sebaliknya. Dia hanya akan pasrah pada skenario yang Allah berikan padanya. Hidup adalah ujian, mungkin kali ini Allah mengujinya dalam ujian pernikahan, siapa yang akan ia pilih untuk membina rumah tangga bersama. Tanpa keraguan sedikit pun perempuan pemilik mata teduh itu menjawab, Bismillah, aku tetap memilih jodoh pilihan ayah yaitu Muhammad Ali. Daneswara yang mendengar pun sontak saja dia mengambil satu tangan putrinya dan mengecupnya penuh kasih sayang. Kamu memang anak ayah yang penurut. Aisyah hanya bisa memandang kosong ke bawah lantai, sampai akhirnya dia mencoba untuk tersenyum walaupun hatinya sebenarnya berkata lain. Maafkan aku Mas Rafael, aku menolak lamaran Mas. Aku sudah memiliki pilihanku. Semoga Mas Rafael berjodoh dengan perempuan yang jauh lebih baik dariku di luar sana. Air mata Aisyah sudah keluar di kelopak matanya, sekali kedipku air matanya itu pasti akan keluar, tidak mau ia menangis di hadapan banyak orang. Akhirnya dia pamit untuk pergi ke kamarnya. Ya Rab, apakah keputusanku ini sudah tepat? Kenapa hatiku terasa sakit? Lirihnya menatap ke belakang di mana Rafael juga ternyata menatapnya, sampai akhirnya dia menaiki anak tangga menuju kamar. Ekspresi wajah Rafael yang kecewa menatapnya membuat hatinya resah. Aisyah bingung akan perasaannya ini. Ia tidak memiliki sedikit pun perasaan pada pria itu karena ia masih menyukai Ustadz Ikram, tapi jika takdir menghadirkan Ali dan Rafael untuk ia jadikan salah satu suaminya, ia rela memilih. Tapi kenapa pilihannya dalam menolak Rafael membuat hatinya terluka? Tidak Syah, pilihan ayahmu yang terbaik. Kamu harus menurut apa kata ayahmu karena dia ingin yang terbaik untukmu, gumamnya menguatkan keyakinannya. Selama 24 tahun ia hidup di dunia ini dan selama itu ayah Daneswara selalu menyayanginya, memberikan kasih sayang seorang ayah dan juga cinta. Ayahnya adalah cinta pertamanya, ia harus menurut sebagai seorang putri yang baik. Membuat ayahnya kecewa akan membuatnya terluka. Sayang, panggil Bunda Sarah yang masuk ke kamar putrinya. Aisyah buru-buru menghapus air matanya itu, lalu dia tersenyum lembut pada bundanya.
Ada apa Bunda? Bunda Sarah menatap sendu putrinya lalu mengelus pipinya. Kenapa tidak memilih pilihan di hatimu, sayang? Pilihan hatiku Ali, Bunda. Bunda Sarah menggeleng. Bunda tahu isi hatimu. Hatimu berkata Rafael lah yang kamu pilih. Tapi kamu malah memilih Ali karena takut membuat ayah kecewa. Enggak Bunda, Bunda salah. Aku memilih Ali. Apa semua karena ayahmu? Aisyah memilih diam membuat Bunda Sarah memeluk erat tubuh rapuh erat putrinya. Kamu tahu, Bunda malah berharap kamu bersama pemuda tadi. Dia teman Ikram. Bunda pernah mendengar kisah pemuda itu dari Umi Husna. Agama juga akhlaknya tidak diragukan lagi. Dia lahir dan dibesarkan dengan banyak ilmu agama, sayang. Walaupun tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, Bunda sangat yakin dia akan menyayangi kamu nanti jika kamu menjadi istrinya. Bahkan hati seorang ibu pun berkata jika Rafael layak untukmu. Sayang. Walaupun Rafael tidak sekaya Ali tapi dia kaya ilmu, sayang, lanjut Bunda Sarah. Akhirnya tangisan Aisyah tidak bisa dia tahan lagi. Dia semakin erat memeluk bundanya. Menumpahkan rasa sesak di dada yang sejak tadi dia tahan. Hati Aisyah memilih Mas Rafael, Bunda. Tapi Aisyah nggak mau membuat ayah kecewa. Akhirnya Aisyah memilih jujur. Biar Bunda yang berbicara pada ayahmu. Aisyah menggeleng lalu menghapus air matanya. Ali juga pria yang paham agama dan akhlaknya baik. Aku akan memilih jodoh pilihan ayah, Bunda. Bunda Sarah menggeleng. Kamu juga harus memilih pilihanmu sendiri, sayang. Jangan terus menurut apa kata ayahmu, biarkan hatimu yang memilih karena berumah tangga itu nggak sebentar tapi sangat lama. Kamu harus memilih yang terbaik untuk kamu ajak. Berumah tangga dan mengejar surganya Allah bersama-sama. Aku tetap memilih pilihan ayah, Bunda. Membuat ayah kecewa adalah luka terbesarku. Aku tidak mau itu terjadi. Tolong jangan katakan semuanya pada ayah. Bunda Sarah hanya bisa menghela napas panjang, dia hanya bisa menatap punggung. Putrinya yang kini berjalan ke balkon kamar. Aisyah menatap dua pria di mana sosok pria memakai baju batik mulai keluar dari rumahnya. Dia kembali menangis, menatap sosok Rafael yang perlahan menghilang. Allah, hilangkan perasaan yang menyesakkan di hatiku ini. Aku sudah memilih jodoh pilihan ayahku. Muhammad Alilah yang akan menjadi suamiku bukan Mas Rafael. Kekekaheh. Kenapa kamu tidak menangis, El? Tanya Ikram dengan tatapan lurus menatap jalan raya. Rafael menghela napas untuk yang kesekian kalinya, sampai akhirnya menatap sang sahabat yang fokus menyupir. Abah pernah berpesan pada saya sebelum beliau meninggal. Jangan terpuruk pada cinta. Jika Aisyah bukan jodoh saya maka saya harus ikhlas. Ikram tersenyum kecil mendengarnya. Ternyata kamu sekuat yang saya bayangkan. Tapi jika ditahan hatimu semakin sakit, El. Kamu harus mengeluarkannya. Kamu jatuh cinta pada Aisyah saat di bangku sekolahan dan penantian panjangmu sekarang berakhir terluka. Nggak apa-apa keluarkan saja El. Tapi ingat jodoh tidak akan kemana. Allah sudah mempersiapkannya untukmu. Rafael menyentuh dadanya yang sesak. Masih ingat jelas bagaimana penolakan Aisyah padanya, sungguh membuatnya terluka. Dia mencintai Aisyah saat masih SMA. Perempuan cantik dengan akhlak baik itu, mana mungkin dia tidak menjatuhkan hati padanya dan sekarang akhirnya harus seperti ini. Ada kalanya penantian yang kita tunggu berakhir mengecewakan tapi percayalah Allah akan menggantikan segala kekecewaanmu dengan takdir yang tidak kamu sangka-sangka. Dada saya sesak, Ram, adunya. Rasa sakit ini sama seperti saat Abah meninggalkan saya untuk selamanya. Dan Rafael tidak bisa menahan rasa sesaknya lagi.
Ya Allah, jika Aisyah bukan jodohku, tolong hilangkan perasaan cinta tak terbalas ini. Ikram menghentikan mobilnya di sisi jalan, lalu dia menatap Rafael yang menatap kosong ke depan. Hebatnya sahabatnya ini tidak menangis. Sebenarnya Rafael ingin, tapi dia tidak mau abahnya ikut bersedih di atas sana. Jangan pernah ragu akan takdir dari Sang Pencipta, pesan Ikram menepuk pundak sahabatnya. Aisyah memiliki pilihan dari ayahnya. Kamu bisa mencari perempuan lain. Tapi hati saya menginginkan Aisyah, Ram. Saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Bahkan abah saya pun berharap jika saya berjodoh dengan Aisyah. Ikram mengangguk. Suatu saat nanti kekecewaanmu ini akan Allah ganti. Saya yakin akan ada perempuan yang terbaik untuk menemanimu hidupmu. Sebenarnya nenek dan kakek saya di Cianjur selama saya berada di Mesir, mereka diurus oleh seorang perempuan yang sangat baik. Mereka berdua menjodohkan saya dengan perempuan itu. Ikram memasang wajah terkejut. Siapa? Namanya Haba. Dia perempuan tunanetra yang tidak memiliki keluarga karena kedua orang tuanya meninggal saat insiden kebakaran 2 tahun lalu. Kakek dan nenek membawa Haba dan mengurusnya. Saat saya pergi ke Cianjur untuk menemui mereka beberapa minggu lalu, mereka meminta saya menikah dengan perempuan itu. Rafael menghela napas lalu kembali berbicara. Apa saya terima permintaan kakek dan nenek saya? Ikram terdiam sejenak sampai akhirnya dia menjawab. Pilihannya ada di hatimu, Tadi katamu perempuan itu tunanetra kan? Jika kamu memilihnya, kamu harus siap menerima kekurangannya. Saya tidak bisa memilih, Ram. Hati saya masih terluka akan penolakan dari Aisyah. Tutur Rafael. Kalau gitu biar takdir yang menentukan kamu akan bahagia bersama siapa. Kalian pernah jatuh cinta tidak? Pertanyaan dari Gendis membuat semua orang mendekat. Hawa memicingkan matanya lalu tersenyum menggoda. Hayoloh, kamu jatuh cinta ke siapa? Wah, Gendis udah besar ya, celetuk Irma. Nggak mungkin sama si Bebe. Siapa itu? Aku lupa. Baya, santri putra yang belum pernah di-cap santri nakal, sahut Hawa setelah membaca buku di catatannya itu. Di buku tersebut ada banyak nama yang dia catat. Tentu, alasannya ia yang sering lupa nama seseorang. Nah iya si Baya. Mana ada. Aku nggak suka dia ya. Elak Gendis padahal pipinya sudah memerah, dia salah tingkah. Yulia yang tengah bermain dengan token di atas kasurnya itu hanya menatap malas keempat sahabatnya. Tidak ada niat untuk nimbrung. Aku belum pernah jatuh cinta, ungkap Maryam masih fokus pada kitabnya. Kalau kamu Irma? Tanya Gendis setelah menormalkan ekspresinya. Irma senyum-senyum sendiri. Punya dong. Tetangga di desaku, tapi sekarang dia udah menikah bahkan punya anak. Astagfirullahaladzim, jenengan mau jadi pelakor. Pekik Gendis membuat Irma sontak saja menimpuk kepalanya. Mana ada heh. Maksudnya itu dulu aku jatuh cinta sama tetanggaku, tapi semenjak dia nikah perasaanku ke dia udah hilang. Asal kalian tahu, tetanggaku yang namanya Doni itu menikah muda saat usianya 18 tahun dengan sahabatku sendiri. Mereka sebenarnya menikah karena perintah dari warga dan juga Pak RT. Wah, kenapa bisa anjir? Akhirnya Yulia turun dari kasurnya lalu melompat dan duduk di tengah-tengah mereka sambil mengelus tokek kesayangannya. Tokek itu anteng menikmati elusan dari sang majikan. Sontak saja hal itu membuat mereka berteriak histeris dan menjauh dari Yulia. Yulia, udah aku bilang tokeknya kamu simpan di belakang lemarimu saja, jangan dibawa. Seru Hawa yang sangat takut dengan hewan menempel itu. Yulia memutar bola matanya lalu dia membiarkan tokeknya untuk pergi dengan bebas.
Tokek itu merayap ke dinding dan kini dia bersembunyi di lemari. Saat itu juga keempat. Perempuan yang takut akan tokek menghela napas lega. Jawab pertanyaan gue Irma. Gue penasaran Elah. Doni dan sahabatku dinikahi karena mereka ketahuan berbuat zina. Astagfirullahaladzim. Mereka beristighfar sedangkan Yulia melongo. Terus. Sienna malah bersemangat. Stop, jangan umbar aib seseorang Irma, nggak baik dosa tahu, tegur Maryam membuat. Irma mengurunkan niatnya untuk melanjutkan ceritanya. Yulia kecewa dan menatap tajam Maryam. Ah, lo nggak asik Mar. Terus kamu pernah jatuh cinta nggak Yulia? Tanya Hawa yang penasaran akan kisah cinta sahabat ini, begitu juga yang lain. Yulia mengusap rambutnya yang tergerai lalu meringis. Kisah cinta gue berakhir tragis. Loh kenapa? Bukannya jenengan cinta sama Ustadz Ikram? Sahut Gendis dan mereka mengangguk. Namun Yulia menggeleng sambil tertawa. Cinta terakhir gue itu Arthur, mantan pacar gue yang brengsek. Dan setelah Arthur nggak ada yang gue cintai. Jatuh cinta itu menyakitkan dan gue nggak mau terluka lagi. Fakta akan Yulia pernah pacaran membuat mereka terkejut. Tapi tidak bertanya lebih jauh saat melihat ekspresi kesedihan di mata Yulia. Kamu sungguh-sungguh nggak jatuh cinta sama Ustadz Ikram? Tanya Marian, kini tidak. Lagi fokus membaca kitabnya. Yulia mengangguk yakin. Tapi kalau Ustadz Ikram dideketin sama perempuan lain gimana? Kamu nggak cemburu? Tanya perempuan pemilik hidung mancung itu, dia Hawa. Enggak lah. Mereka berempat tersenyum mendengarnya. Tapi kami waktu itu lihat loh saat Ustadz Ikram mengobrol berdua bersama Ustazah Zahra, kamu kelihatan banget cemburunya. Itu bukan cemburu ya. Gue cuman kesal aja Ustazah Zahra sok caper sama suami gue. Dan Ustadz Ikram juga kenapa juga bicaranya lembut banget padahal ke Ustazah yang lain dia dingin tuh. Gengsian, celetuk Irma. Kalau direbut sama perempuan lain nanti nangis, sahut Gendis ikut-ikutan. Ustadz Ikram pria idaman kaum bawah loh Yulia. Kamu nggak akan nyesel menikah dengan beliau? Ujar Maryam, tersenyum manis. Aku aja yang perempuan nih ya, kalau nggak sadar diri Ustadz Ikram nggak aku bisa miliki, aku akan jatuh cinta padanya, ucap Hawa. Yulia hanya bisa berdecak saat keempat sahabat ini mengagumi suaminya. Memang benar Ikram adalah suami yang sempurna, ia pun mengakuinya, tapi hati tidak bisa dipaksa. Kenyataan dirinya tidak menyukai Ustadz Ikram, itu fakta. Walaupun ia baik pada suaminya bukan berarti ia jatuh cinta, ia hanya berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri walaupun tidak sesempurna Ustadz Ikram dalam menjalankan perannya sebagai suami. Kamu kan udah punya dokter Adam. How, sahut Irma membuat lamunan Yulia buyar. Pipi Hawa bersemu merah. Apaan sih Ir, jangan mulai deh. Alah sok malu-malu, kamu bahkan ingin sakit karena ingin lihat dokter Adam di UKS. Adam dan Hawa, udahlah jodoh itu. Maryam ikut-ikutan. Tapi dokter Syera gimana? Hawa seketika memasang wajah cemberut. Profesi mereka sama, aku hanya lulusan SMA dan sekarang seorang santri. Kenapa memang dokter sama santri? Gue pembalap aja bisa nikah sama Ustadz, sahut Yulia santai lalu dia berdiri mulai memakai pasminanya. Dia mulai keluar dari asrama. Karena gerah. Yulia butuh angin segar di sore hari yang cerah ini, sebelum waktu maghrib tiba. Teikik. Hari ini adalah hari Rabu, di mana malamnya ia tidak akan tidur di asrama lagi, tetap di rumah suaminya. Selamat tinggal kasur yang selalu buat tubuh gue encok. Malam ini gue mau bobo. Cantik di kasur kamar gue yang empuknya kayak awan di langit. Memangnya Yulia pernah tiduran di atas awan?
Tentu saja dia hanya bicara ngasal. Berjalan keluar dari asrama setelah meminta izin pada Ustazah Ainun jika dia akan pulang ke rumah suaminya, Yulia akhirnya sampai di rumah bercat putih ini. Dia mengetuk pintu namun tidak ada jawaban membuatnya kesal sendiri. Bahkan saat mengetuk pintu secara brutal pun tidak ada sahutan dari dalam.